Hai Taurus, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kamu di bulan Agustus. Maaf kalau sedikit telat. By the way, langsung aja ya. Ini general reading, artinya nggak ada nama kamu. Jadi untuk kamu semua yang punya Taurus di birth chart kalian, message-nya bisa buat kamu. Dan untuk cross watcher kalian juga welcome karena energi kita suka ketuker ya. Siapapun yang punya koneksi dengan seorang Taurus, kalian sangat welcome untuk mungkin passage juga buat kalian ya. Tergantung intensitas dari konektivitas kalian sendiri. Kalau ambil yang resonates, jangan paksakan untuk nggak resonate. Bahasanya jangan paksakan untuk resonates ya. Kalau emang nggak resonates, mungkin karena energi gue yang memang tidak satu frekuensi dengan kalian, jadi mungkin lain kali. Atau makanya gue juga, kalian mau sebut tarot scope juga boleh, artinya tarot and horoscope, karena semua bacaan gue selalu gue dasarkan dengan energi semesta, yaitu perubahan-perubahan planet di setiap bulannya, di setiap ininya. Akan gue berdasarkan itu karena energi semesta jauh lebih besar dibanding energi bumi ya, sekolektifnya energi kita manusia. Oke. Jadi kadang banyak kan dari kita bahkan tidak kita sadari ada energi itu di sekitar kita. Oke. Jadi aware atau sadari yang tidak ada, yang tidak kita tahu belum tentu tidak ada. Oke. Dan gue gak akan berpihak, jadi silahkan pilih sendiri energi kalian yang mana. Gue akan membaca berdasarkan intuisi gue dan apa yang tampak. Oke. Ini timeless reading, mulai bulan depan gue coba untuk tidak memberi periode waktu ya, karena pada dasarnya sebenarnya tergantung energi kalian dan frekuensi kalian sendiri. Suatu bacaan itu bisa sesuai, entah itu tahun depan buat kalian juga bacanya sekarang, bacanya tahun depan, bacaan yang sekarang itu sangat mungkin baru akan kejadian. Oke. Oke. Lanjut ya. Oh iya, plus satu lagi. Dua lagi. Maaf kalau durasi video gue masih lama, karena gue juga masih baru di YouTube ya. Gue juga sendiri mengalami proses pembelajaran bagaimana caranya untuk bisa menjadi lebih berguna buat kalian juga. Gue masih mengalami proses itu, dan mungkin kedepannya akan gue bikin sebagai extended reading artinya nggak akan gue klarifikasi, mungkin satu video mungkin cuma 10 atau 15 menit, maksimum 20 menit. Dan kalau memang resonates, nanti kalian akan saya bawa ke silakan langsung ke websitenya. Gue lagi bangun website gue sendiri, jadi sabar ya Jin, sabar. Untuk sekarang gue berbagi aja ilmu. Oke. Untuk jadi beberapa kalian mungkin memang bermanfaat, manfaatkanlah gitu. Gue selalu mulai dengan mystical wisdom untuk tema reading. Dapat 2 kalian. Oke. Gratitude. Be grateful for all you have ya. Jadi kalian diminta untuk bersyukur dengan apapun yang kalian punyai. Sama resilience, rise above tribulations. Kalian ini minta untuk tabah dan tegar gitu loh maksudnya ya. Dan berdiri di atas semua kesulitan. Gue mau pakai The Good Tarot. Oh ya. Apapun yang gue ucapkan, gue bertanggung jawab untuk itu, tapi gue tidak bertanggung jawab dengan apa yang kalian mengerti. Jadi mainkan persepsi yang kalian punyai. Gue mencoba untuk membaca segala persepsi yang ada, yang gue tangkap, karena secara bukan personal reading ya. The Hermit kebalik. Ini situasi kalian sekarang. Challenge-nya adalah Queen of Earth. Mungkin kalian berurusan dengan Earth signs, layaknya kalian ya. Kalian berhubungan dengan Virgo, Capricorn.
Entah kalian juga mungkin punya Virgo atau Capricorn di birth chart kalian, atau si dia, ya kan, orang lain itu, ya pokoknya energi di sekitar kalian itu ada Virgo, ada Capricorn, atau kalian sendiri itu energinya. Page of Water fondasinya, innocent, naif. Recent past yang baru saja lewat, Ten of Earth, stabilitas, kemapanan, harta yang melimpah, ya. Komitmen, fokus dan intensi. Seven of Water, illusion, pilihan, semua yang berbau emosional. Venus sudah masuk ke Cancer ya guys, kita semua menjadi lebih sensitif, ngingetin aja. The near future yang akan datang, Hangman. Pisces, stuck, hanging around for doing nothing and being uncomfortable, ya. Maksudnya kalian stuck di suatu keadaan yang memang tidak mengenakan, ya, karena ada sesuatu yang selesai, kelar gitu, berakhir gitu maksudnya. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Pisces, by the way, Taurus adalah Jupiter sign gua. Jadi ada yang berakhir di yang akan datang atau sesuatu. Pisces itu ada di House of friendship, pertemanan kalian mungkin yang berakhir, ya. Pertemanan kalian berakhir, dan itu di rumah ke-11 itu juga ada social justice, ya, keadilan sosial dan kesadaran dalam bersosialisasi. Sedangkan di current situation kalian, situasi saat ini kalian baru keluar dari healing atau mengisolasi diri, atau kalian baru keluar dari PSBB loh, ya kan. Dan Virgo itu ada di Taurus, Scorpio, Libra. Di rumah kelima kalian, House of Pleasure. House of Pleasure itu ada romance, love affairs, ya. Ada fertility. Fertilitas itu adalah segala hal yang kalian ingin mulai, gitu. Ingin mulai, entah ide baru, kehidupan baru, kerjaan baru, whatever lah, apapun yang baru. Dan itu juga tentang mengekspresikan diri. Jadi selama ini kalian membungkam diri, mengisolasi diri, dan menjauhi semua kontak. Yes, that's sayang. Challenge kalian adalah Capricorn. Di rumah ke-9 kalian yaitu travel, wisdom, filosofi, perbedaan latar belakang budaya dan agama, hukum, higher education, foreign, sesuatu yang asing, ya. Sesuatu yang asing itu artinya nggak familiar gitu, nggak biasa, sesuatu yang berbeda gitu, ya, asing. Bisa juga tentang abroad, ya, entah ada yang keluarganya, anaknya yang harus belajar atau bekerja di luar atau di luar negeri, ya, atau diri kalian sendiri yang harus meninggalkan rumah atau hal yang seperti itulah, atau pokoknya segala sesuatu yang berjarak untuk mendapatkan edukasi yang lebih tinggi mungkin, ya kan? Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Ace of Water, sesuatu yang baru. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dalam hal percintaan. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian. Ace of Fire, sesuatu yang baru dan sangat menggairahkan. Apa yang kalian takutkan atau harapkan? Eight of Water, kalian harus meninggalkan apapun yang harus meninggalkan apapun yang kalian punya. Outcome, Ace of Air. Wow, amazing Taurus. Ace of Air, pencerahan, komunikasi, kemenangan dan kebenaran. Wow. Yang kurang di sini ada Ace of Pentacles, komitmen, sesuatu yang real, sesuatu yang nyata.
Jadi semuanya masih belum nyata. Right? Energy of all, four of fire. Foundation, fondasi, rumah, properti, kemapanan, stabilitas. Wow. Di bawahnya ada seven of air. Di bawahnya ada seven of air. Ada yang ngindik-ngindik, ngumpet-ngumpet. Seven of air, seven of air. Jadi legend buat gue. Seven of air. Banyak banget sih yang punya seven of air, yang selalu melarikan diri dari kenyataannya sendiri. Oke, whatever, gue gak mau ngejudge, suka-suka lo lah, hidup-hidup lo. Karena ternyata kan menjadi diri sendiri itu tidak gampang, rintangannya besar. Gue mau ngapain? Klarifikasi. Kita lihat klarifikasi for of fire ya. Sekali lagi ini general. Kalau kalian ingin personal reading atau konsultasi one on one sama gue, atau bahkan membacakan berchart kalian dengan house-house-nya, signifikannya buat kalian, bahkan north nodes-nya kalian adalah misi kalian dalam hidup ini, tujuan purpose kalian hidup itu apa. Dan itu Saturn, sorry. North nodes itu lebih ke takdir kita untuk menjadi yang seperti apa. Dan kalau 7 tadi kalau Saturn tadi lebih ke calling kita, calling kita, purpose dari hidup kita. Oke. Kalau ingin tahu itu dia host berapa tata pengertian bagaimana identitas kita terbentuk, perilaku kita terbentuk, dan bagaimana kita melihat segala sesuatunya, itu semua itu sudah terlihat di situ. Oke. Four of fire. The Emperor. Kalian menjadi leader dari hidup kalian sendiri. Ini energinya Aries. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Oke, Aries itu ada di ending. Ada ending dan beginning artinya. Ya kan? Queen of Wands, energinya Leo. Queen of Wands. Artinya home. Home. Leo ada di rumah keempat kalian, yaitu dan di situ ada matahari kan, Leo, matahari lagi di Leo, dan itu tentang home, family, roots, tradisi, emosionalnya kita, dan wanita penting yang ada di hidup kita, ibu, mertua, anak perempuan, nenek, mertua, whatever, ya, dan self care kalian, oke. Leo, dan di situ ada terang, jadi artinya semua yang tersembunyi di situ akan terungkap. Seven of Pentacles, kalian ingin kalian punya harapan atau kalian lagi mengobservasi sesuatu itu layak diteruskan atau tidak. Itu kalau traditional deck ya. Kalau di sini gue ngelihatnya dia melihat suatu harapan. Di deck ini dia ngelihat suatu harapan, atau dia punya harapan gitu, dia punya harapan untuk bertumbuhnya akar-akar ini gitu, dan tumbuh lebih besar. Ini energi Capricorn by the way. Energi secara keseluruhan galau, cin ya, nggak bisa tidur, hati-hati sakit. The Hermit, situasi kalian sekarang. Astaga, belumnya. Nine of Warriors, Nine of Wands, Wounded Warriors, kebalik. Artinya kalian sudah melepaskan semua batas-batasan yang membatasi. Kalian sudah melepaskan, merelakan, dan apapun itu terjadilah, gitulah intinya. Ya. Kartu kalian sendiri dong, The Hierophant. Ya. Di sini di kartu tradisional tarot biasanya dia gambarnya paus. Ya. Tentang agama, tradisi, tentang budaya, whatever, tentang komitmen, tentang nilai, struktur. Tapi di deck ini bummer. Bummer itu artinya pengemis ya, pengemis.
bukan pengemis, gelandangan, whatever lah ya, nggak punya rumah deh gitu, nggak punya rumah tapi dia happy. SF. Nanti kan kalau gue ngomong SF, karena nggak boleh ngomong jorok gitu ya, nggak boleh ngomong kasar juga kan dia bentuk ya, SF. Happy SF gitu. Kok udah repeat lagi? Mungkin kalian benar-benar berhubungan dengan seorang Virgo. Bukan energi kalian, energi Virgo. Entah dia gitu, siapapun di sekitar kalian mempunyai Virgo di birth chartnya gitu. Entah itu Venusnya, entah itu Marsnya, entah itu moon sign-nya, entah itu rising sign-nya ya. Kalau kalian nggak tahu, pertama cari tahu dulu. Ini artinya balik lagi ke ghosting, tidak berkomunikasi dan mengisolasi diri untuk penyembuhan. Bisa jadi itu, bisa juga mencari jawaban ke dalam ya. Jadi istilahnya introspeksi, merenung, tralala. Dari secara keseluruhan, Knight of Wands, Sagittarius ya. Ini energi player atau Sagittarius atau traveler atau yang menginginkan kebebasan dalam segala hal ya, dan independen. Sagittarius buat kalian ada di rumah ke-8 yaitu merging, sex, intimacy ya. Menurut kalian intimacy itu apa? Intimacy itu apa? Sex itu apa? Ya, merging, shared resources, shared finance. Kalian ingin kebebasan di daerah situ mungkin? Ayo lo. Mau merging atau mau seks? Energi player. Di baliknya ada Two of Cups. Mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius. Ya. Queen of Pentacles. Kita klarifikasi. Challenge-nya adalah Queen of Pentacles, Capricorn. Energi Capricorn. Itu ada di travel ya, tadi gue udah terangin. Oke. Page of Cups. Five of Swords. King of Pentacles. Ini energi yang kamu. Kamu bisa juga sebagai guru di sini, ya. Karena kamu memang guru. Kamu punya kualitas seorang guru. Karena Taurus itu dia memegang nilai, ya, value, struktur, long term goal, gitu ya. Dan grounded. Queen of Earth ini dia ingin mungkin minta maaf, mungkin mengajukan penawaran cinta ya, yang karena kalian pernah di-cut sama dia kali ya kan, challenge ya, untuk ya kalian minta maaf ke kalian. Energi secara keseluruhan konflik. Five of Wands atau challenge. Ini mereka ter-challenge, mereka terpicu, mereka ya ter-challenge untuk meminta maaf. Fondasi kalian Page of Cups. Kalian naif, innocence. Kelakuan kalian seperti anak-anak. Eight of Pentacles, Six of Swords, Page of Pentacles. Fondasi kalian adalah kalian fokus pada kerjaan dan untuk moving forward gitu, dari apapun yang. Jadi mungkin kalian memulai sesuatu yang baru dengan Page of Cups ini. Page of Cups ini, Page itu sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru.
Jadi kalian memulai sesuatu yang emang kalian senangi, ya. Memulai sesuatu yang kalian senangi, passion kalian, ya. Entah itu pekerjaan, ya. Karena kalian baru moving forward dari pekerjaan yang lama dan mencoba mempelajari apapun, dan mencoba merealisasikan apapun yang baru dengan kembali menjadi pelajar, ya. Coba untuk menjelajahi wawasan baru, skill baru. Energi secara keseluruhan King of Wands, energi Aries, ingin memulai sesuatu yang baru, ya. Apapun rintangannya, kalian ambil resiko. Ten of Earth di, kenapa hidung gue gatel banget ya? Ten of Earth di posisi yang baru aja lewat, kemapanan, fondasi, komitmen. Page of Wands yang kebalik, Wheel of Fortune, completion. Ace of Wands kebalik, sebenarnya kebalik, Cin. Ya kebalik, enggak. Ace of Wands kebalik. Kalian baru memulai suatu passion, ya, yang udah kalian akhiri. Dan entah mungkin karena kalian kehilangan kesempatan, miss opportunity, membuat passion kalian agak down. Mungkin kalian dealing dengan Sagittarius atau Pisces. Dan itu ada di rumah ke-8 kalian, merging sex, bla bla bla. Ya. Kemapanan yang baru akan memulai, tapi sudah selesai. Energi secara keseluruhan si Ten of Pentacles. Oke. Fokus dan intensi kalian Seven of Water, Seven of Cups, ilusi, choices, pilihan. Itu energi Pisces. Ini keluarnya sih miring gini ya. Kalian ingin mempertimbangkan komunikasi tentang kebenaran, untuk suatu kebenaran. Komunikasi, loyalitas, tentang koneksi, tentang memori yang sudah lewat, tentang ikatan past life connection yang sudah selesai. Itu energi Aquarius, Taurus, Gemini, Cancer, Aquarius, ya. Home, family, roots, self care. Karena di situ ada hopes di balik ending itu ya. Ada visi ke depan yang memang membuat kalian juga lebih semangat untuk mengakhirinya. Mungkin ada hubungannya juga dengan ikatan dengan masa lalu kalian, masa kecil kalian, atau bahkan kehidupan sebelum yang sekarang kita jalanin. Energi secara keseluruhan The Magician, kalian merasa mampu. Ini energi Virgo dan Gemini. Rumah kelima, senang-senang tadi ya. Sama Gemini itu ada di rumah kedua. Money, income, work ethic, prioritas, dan values. Itu rumah natural rumahnya kamu tuh rumah kedua, Taurus. Oke. Hangman dia yang akan datang. Diklarifikasi oleh Hangman. Three of Pentacles, kalian membuka diri untuk kolaborasi, kerjasama, tapi dengan caution, dengan hati-hati, untuk mendapatkan
kebenaran, pencerahan, komunikasi. Energi secara keseluruhan the moon, karena ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak pernah terucapkan. Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri? Ace of Water. Wow. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Suatu permulaan, suatu awal cerita cinta yang pernah berakhir dari yang pernah berakhir. Oke. The Chariot, energinya Cancer, Venus lagi di Cancer. Oke. Cancer itu ada di, kok salah tadi bukan? Enggak, ini bukan di home, maaf. Aquarius ada di, sorry gue gigit nih. Aquarius itu ada di, kalau itu ya, di karir. Aquarius di karir. Oke. Karir, reputasi, status. Oke. Public image dan tindakan yang akan kalian lakukan. Oke, practicality. Atau tentang lelaki dari hidupmu. Chariot itu di Venus ya, dan Taurus Gemini Cancer. Ini tentang komunikasi yang membuat kalian untuk bisa maju, moving forward, tidak lagi tertahan, tidak lagi stuck atau hanging, karena ada pencerahan. Moving forward menuju suatu fondasi, kemapanan, rumah baru, rumah, properti, komitmen, kemapanan, ya, whatever, entertainment, happiness. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian, Ace of Fire. Five of Cups, ada yang sedih. Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Tapi menurut gue ini energi yang Cancer. Cancer itu ada di komunikasi. Di komunikasi, dan itu semua tentang emosional. Venus di Cancer lagi. Semua tentang cinta. Strength, energi Leo. Home, roots, property. Loh, kalau sudah lagi, ya dong. Home. Yep. Family. Ultimate happiness. Wow. Oke. Ketakutan dan harapan kalian meninggalkan apapun yang kalian punyai. Untuk memulai sesuatu yang baru dan nyata. Karena ada keadilan di situ. Itu energi Libra. Dan kebahagiaan yang kalian cari. Wow. Ini energi Libra. Libra itu ada di Cancer. Cancer. Ya, di kebiasaan, di kesehatan, ya, di kesehatan kalian secara fisik, mental, dan jiwa. Karena ada keadilan sosial di situ, ya. Juga masalah kebiasaan sehari-hari kita yang mungkin harus kalian tinggalkan. Tentang bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana kita menggunakan waktu kita di situ lebih adil.
dan itu akan lebih memuaskan. The Empress, dan menghasilkan, membuahkan sesuatu keadaan, kondisi yang baru. Divine Feminine Venus, kalian sendiri, Cin, ini energi kalian. Atau energi Libra. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Libra. Oke. Ace of Air, atau mereka atau kalian punya juga Libra di bercat kalian. Ace of Air, pencerahan apa yang kalian dapat sebagai outcome? Wow, Two of Cups. Wow, Ace of Cups. Relokasi. Knight of Cups yang bakalan ada yang ngajak ngedate, Cin. Cuman di sini ada yang mencurigakan. Kenapa? Semoga nggak begitu, ya. Karena gini, bisa juga persepsinya adalah karena ada karena kalian punya ikatan, ya. Karena kalian punya ikatan, maka akan lahir cinta yang baru. Dan itu yang membawa kalian harus relokasi. Tapi ini digabung jadi Three of Cups, ya. Pihak ketiga atau cuma instant gratifikasi, ya. Atau ini berawal, cerita cinta ini pernah berawal sebagai cinta segitiga. Oke. Now, Goddess Guidance untuk Taurus. Udah kelamaan juga kan. Apa nasihat untuk Taurus di bulan Agustus? Istar, boundaries. Love yourself enough to say no to others demands on your time and energy. Cintai diri kamu cukup untuk berkata tidak terhadap orang lain. Permintaan orang lain akan waktu dan energi kamu. Kamu harus bisa membedakan mana yang memang worth, pantas untuk mendapatkan energi dan waktu kamu. Oke? Pasang batas-batas itu kalau memang diperlukan. Oke? Jangan jadi yang cheap gitu, maksud gue. Apa kata semesta? Joy is the ultimate creator. Jadi bersenang-senanglah, karena di saat kita bersenang, di saat kita senang, kita adalah inovator. Kita adalah bukan inovator, kita akan produksi. Oke. I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Saya menemukan pemahaman yang lebih dalam dan perkembangan pribadi di balik ketidaknyamanan. That is so damn truth. Oke. Belum, Cin. Sebentar. Gue pengen lihat pencerahan. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separations are merely calls for help. Jadi ketika kita merasa terserang, kita merasa sakit, kita merasa takut, dan kita merasa dinilai, dan apapun bentuk memisahkan itu sebenarnya adalah permintaan, adalah panggilan untuk menolong. Oke. Dah, gitu aja. Taurus. Ya, kalau kalian butuh personal reading, konsultasi one on one dengan gue, atau untuk bacain berchart kalian, ya, untuk dapat pengertian lebih dalam,
boleh di email, di box deskripsi gue ada email gue. Atau kalian semua yang emang terinspirasi dengan channel ini mau support channel gue juga, di situ ada PayPal, link PayPal gue, juga nomor rekening gue. Don't hesitate. Dan terima kasih semua yang udah like, subscribe, dan share. Juga yang udah donasi, makasih banyak. Sampai ketemu lagi di next episode ya, adalah love, lust, and karma. Love, lust, or karma. Oke, artinya cinta, godaan, atau karma. Episode Agustus di Asmara. Dah.